dengan saya Kakak Kiki pastinya, atau biasa disebut dengan Ibu Kiki ya. Tepat banget, kali ini kita akan ngebahas mengenai parenting online atau bagaimana sih mengasuh anak yang tepat itu. Nih, sebelum kita mendalami parenting online kali ini, kita akan ngebahas per poin-poinnya dulu. Tapi untuk kali ini kita akan ngebahas mengenai seni menegur. Nah, ini nih yang sering banget terjadi di kalangan orang tua. Kita selaku orang tua seringkali keliru dalam menegur anak kita. Saya tidak menyatakan salah ya, tapi keliru. Sebelum kita mendalami mengenai seni menegur, kita harus sepakat bersama-sama ya ayah dan bunda ya. Kita akan berikan simbol anak kita ini selaku pelaku, sementara sikap mereka adalah perilaku. Nah, bagaimana sih melakukan seni menegur yang baik kepada anak itu? Jadi kita harus sepakat dulu ya ayah dan bunda ya. Jadi yang ditegur itu bukan pelakunya, melainkan perilakunya. Karena pada dasarnya pelaku itu selalu baik. Dan yang bisa berubah adalah perilaku. Berubah menjadi A, B, C, D, dan seterusnya itu adalah perilaku. Kenapa dia berubah? Karena yang pertama misalnya karena dia lupa atau dia hilaf. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan, bisa jadi temannya atau lingkungan rumahnya. Nah, yang ketiga ini yang parah nih. Yang ketiga ini karena label. Label itu maksudnya seperti apa sih ayah dan bunda? Label yang diberikan kepada orang tuanya. Contoh nih, yang seringkali dilakukan orang tua menegur anaknya, dasar malas. Nih, dasar lagi kalimatnya. Ya dasar memang itu anak ayah dan bunda. Gitu ya. Nah, karena tadi label tadi itu yang diberikan kepada mereka itu masuk ke dalam otak dan terekam di memori mereka. Malas. Malas, malas, malas. Nih, misalnya nih ya, kejadian misalnya anak kita ini dimarahin di sekolahnya karena nggak ngerjain PR oleh gurunya. Nih dimarahin nih sama gurunya nih ya. Ketika dia pulang ke rumah, maksudnya dia adalah ingin mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Tapi ternyata ketika dia pulang ke rumah, Ma, tadi waktu aku di sekolah aku dimarahin loh sama guruku karena aku nggak ngerjain PR. Dan bagusnya disemprot lagi sama emaknya. Oh memang dasarnya kamu tuh malas. Nah, tuh, itu ayah, bunda. Kita udah berikan label ke anak kita malas. Sehingga apa? Anak kita malas. Karena omongan orang tua itu adalah doa. Jadi kalau ngomong itu dipikirkan dulu. Kalau bisa nih ya, sebelum kita bicara istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dalam hati gitu istighfar dulu. Ya, ini saya kasih tahu kuncinya ya. Memang susah gampang dalam mengasuh atau menegur perilaku anak. Kita memang jedek ya mungkin ya, marah, emosi dengan perilaku anak. Tapi ini ada nih, saya kasih kuncinya. Yang pertama nih, misalnya kita nggak suka dengan perilaku anak kita, tegur dulu dalam hati kita. Kalau kita melihat hal yang seperti itu, istighfar dan tegur diri kita. Saya memaafkan diri saya. Yang kedua, minta maaf sama Tuhan. Ya Allah, maafkan diri saya. Yang ketiga, maafkan mereka. Ya Allah, saya maafkan anak saya maafkan segala perilakunya. Dan yang terakhir, ini yang susah nih. Yang susah gampang dilakukan. Yakni apa? Minta maaf sama mereka. Kiki minta maaf. Yang ada ntar mereka ngelunjak tuh. Jadi nih ya ayah bunda ya, kalau misalnya kita minta maaf sama anak kita, ini nggak ada kok mereka yang bakal ngelunjak, nggak ada. Kan tadi kita sepakat ya bahwa kita akan menegur anak kita untuk membuat apa? Membuat anak kita itu merasa tersentuh.
Nggak ada ya bunda. Insya Allah pasti, walaupun mereka tidak sampaikan kepada ayah dan bunda, itu ada di dalam hati mereka. Ya Allah, mamaku aja, aku yang berbuat seperti ini, dia minta maaf sama aku. Ntar kalau misalnya aku ada buat salah, berarti aku harus juga minta maaf. Nih ya, pada dasarnya akhlak seorang anak itu tergantung pada akhlak orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu jujur, insya Allah anaknya jujur. Orang tuanya itu baik, insya Allah anaknya baik. Orang tuanya itu soleh-soleha, insya Allah anaknya soleh-soleha. Ya, karena perilaku itu berbeda dengan pelaku. Pelaku selalu baik, sementara perilaku itu bisa berubah. Dan yang lebih bahaya itu adalah berubah karena label. Nih kita ngebahas mengenai bagaimana sih menegurnya. Nih, anak ibu usia 3 tahun ya, lagi aktif-aktifnya. Dia lari nih di sekitar rumah kita, di ruang tamu misalnya ya, lari naik ke atas sofa. Pasti kita negurnya cuma begini, jangan turun, gitu ya. Gak bisa ya benar. Jadi kalau misalnya negur, apalagi negur anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu harus secara jelas, rinci. Nah, ayo turun nak ya, jangan lari, jangan naik di atas kursi. Karena apa? Kursi itu bukan tempatnya lari, bukan tempatnya jalan. Kalau misalnya mau lari, itu di lantai. Kursi tempatnya duduk. Kalau kamu lari di atas kursi, nanti kamu jatuh. Kalau misalnya nanti kamu jatuh, kamu luka. Kalau misalnya kamu luka, nanti kamu akan ngerasain sakit sendiri. Nah, itu harus jelas. Nih kalau misalnya kita mau negur, anak kita ini udah usia dewasa, udah usia belasan tahun ya misalnya ya, kita mau negur. Ini saya ada kuncinya, teguran 1 menit. Apa itu maksudnya teguran 1 menit? Teguran 1 menit itu maksudnya menegur setengah menit. Setengah menitnya adalah memuji. Nih kita ambil contohnya ya. Kalau saya nih di ruang tamu ini ada jam besar ya, ada jam besar. Sewaktu-waktu anak saya tuh pulangnya lambat, tidak seperti biasanya. Dia masuk nih, sudah deg-deg nih ya sebenarnya hati nih ya. Memang ya nih anak pulang terlambat ya, kenapa nih? Tapi jangan kayak gitu ya bunda ya, istighfar dulu. Jadi kalau misalnya anak sudah ada di depan nih garasi nih, istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim. Belajar senyum ya, senyum. Menyambut anak yang terlambat tuh senyum ya, senyum, astagfirullahaladzim dalam hati gitu, tapi istighfar ya. Datang nih, masuk, assalamualaikum bu, jawab nih ya, waalaikumsalam. Datang nih anaknya, langsung setengah menit ya. Rehan, ibu marah, kamu terlambat. Siapa yang marah? Saya kan? Ibu ya. Itu teguran yang pas, setengah menit aja, jangan lama-lama. Kalimat yang tidak pas atau keliru adalah menegurnya seperti ini. Ren, gara-gara kamu terlambat, ibu tuh marah sama kamu. Gara-gara dia terlambat. Beda kan dengan kalimat yang pertama, ibu marah, kamu terlambat. Tidak ada menjudge karena gara-gara kamu, tidak ada kalimat seperti itu. Ini setengah menit aja nih, jangan merembet nih. Ini yang biasa terjadi kaum ibu, apalagi ya kaum ibu itu kan linguistiknya luar biasa ya, bagus banget ya kalau kaum ibu ketimbang kaum ayah. Nih linguistiknya ibu nih luar biasa banget nih, jadi bisa ngocos gitu ya. Mintanya sih misalnya setengah menit, tapi nggak taunya sejam, 2 jam gitu ya. Jangan ya bunda ya, jangan sampai kita memarahi anak kita atau menegur anak kita itu lebih dari 1 menit ya. Karena apa? Itu nggak bagus nih, apalagi kalau misalnya kita marahnya mengulangin kalimat. Oh memang nih ya, kamu nih ya dasar terlambat, sama aja kayak bapakmu nih, dibawa lagi bapaknya nih.
nggak boleh nih. Biasa nih mama nih ngerempet sana sini nih, habis bawa bapaknya, oh memang ya orang Jogja ini ya, bawa lagi kota Jogja nih, apa salahnya ya? Jangan ya, jangan. Jadi harus tepat ya, ringkas, jelas, padat, tepat ya. Jadi kalau negur anak itu cukup aja, ibu marah, kenapa kamu terlambat, tanyakan. Setelah itu habis negur setengah menit, puji. Setengah menitnya apa? Memujinya bagaimana? Biasanya kan kamu kalau misalnya terlambat itu telepon ibu atau enggak SMS ibu. Setelah sampaikan pujian tadi, pujian biasanya kan, berarti pujian yang biasanya terjadi, dia itu nggak pernah terlambat nih, kita puji nih biasanya. Kenapa dia, kalau misalnya dia mau terlambat, dia biasanya nelpon atau enggak SMS ibunya gitu ya. Terus kasih kesempatan anak kita menyampaikan kenapa kira-kira dia terlambat. Ayo, apa yang Rehan mau sampaikan sama ibu? Saya kayak gitu. Dia akan bilang nih, biasanya nih anak nih nunduk nih ya. Selama anak nih nunduk, kita istighfar. Jadi jangan sampai terpancing lagi emosi. Istighfar ya bunda ya. Ini anak biasanya, iya bu, maaf bu. Nah saya gagap nih ya, gagap nih biasanya anak-anak nih ya. Kalau misalnya udah emaknya udah kayak ada tanduknya gitu ya, ini biasanya gagap nih mereka. Iya bu, tadi kan Rehan udah coba telepon ibu pakai nomornya mamanya temen Rehan, tapi ibu nggak ngangkat. Mungkin ibu lagi masak kali di dapur. Jujur nih anak kita nih, jujur ya. Cek handphone kita, oh iya bener ya, kamu udah nelpon ibu. Nah, poin terbaiknya adalah ketika kita menegur selama 1 menit, setengah menegur, setengah memuji, kita nggak malu-malu banget bunda nih kalau misalnya kita salah nih ya. Kita nggak malu-malu banget. Kenapa kita nggak malu-malu banget? Kalau misalnya kita udah 5 menit nih negur dia nih ya, kita udah 5 menit nih marah sama dia, ternyata bener anak kita udah nelpon kita, tapi kitanya yang nggak lihat, malu kan? Jadi sampaikan ke mereka, oh masya Allah nak, maaf, iya bener, tadi ibu itu lagi masak di dapur, nggak dengar handphone, gitu ya. Jadi kalau misalnya menegur anak itu jangan lama-lama, jangan merembet ke sana ke sini, apalagi mengulang kata, melabelkan anak yang tidak baik ya. Karena dalam surah Ali Imran 159 itu sudah dijelaskan, maka berkat rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada mereka, tapi apabila engkau bersikap keras, berhati kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Mau anak-anak kita jauh dari kita? Gak mau kan? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, ayah bunda. Makanya ingat tadi ya, jangan pernah kita mengulangi kalimat-kalimat kasar ke anak kita, memberikan label-label yang kurang baik ke anak kita. Doakan. Nih misalnya mereka makan es krim, jangan makan es krim ntar kamu sakit. Itu udah dilabelin sakit, jadi sakit beneran. Tapi kalau misalnya anak kita makan es krim, enak nak es krimnya nak, masya Allah, semoga es krim itu memberikan manfaat di dalam tubuh kamu, kau sehat. Nah doakan yang baik-baik ya. Diingat ya ayah bunda ya, karena madrasah terbaik itu adalah orang tua, bukan sekolah, orang tua. Khususnya bunda. Bunda adalah madrasah terbaik buat anak-anak bunda. Jadi bersikap atau berucap yang baik ke mereka, tegur yang baik. Ini kalau misalnya ada rasa yang tadi gak senang ngelihat perilaku anak kita, istighfar. Dan ingat poin yang 4 tadi ya. Apa tadi itu yang 4 tadi itu? Yang pertama, bilang sama diri kita sendiri, kita memaafkan diri kita. Yang kedua, minta maaf sama Tuhan. Yang ketiga, maafkan mereka. Dan yang terakhir, minta maaf sama mereka. Bukan berarti ya kita berlemah lembut ke anak kita. Semua yang diinginkan anak kita itu kita berikan ya, bukan seperti itu ya. Tapi dilihat dulu manfaatnya apa. Misalnya mereka butuh handphone, tanyakan manfaatnya apa untuk kamu ya. Apakah kamu gunakan untuk apa saja handphonenya? Kalau memang
dengan penjelasan yang detail. Parenting online kali ini cukup sampai di sini, dan semoga ilmu yang saya sampaikan walaupun hanya sedikit ini dapat bermanfaat untuk ayah dan bunda dan untuk kita semua. Dan next, insya Allah kita masih bisa bertemu di parenting online selanjutnya dengan pembahasan mengenai seni memuji, ya. Kalau tadi adalah seni menegur, maka selanjutnya kita akan ngebahas mengenai seni memuji. Oke, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali ayah dan bunda.